Kita lanjut bahas TGR Season 1 Part 6. Oke lah, gak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebagai tanda terima kasih karena Muzhen telah membantu melenyapkan Yang Kui, maka ketua Lei San dan juga putrinya yaitu Lei Yin memberikan harta yang dirampas oleh pegunungan Mang Yin untuk wilayah Mu. Muzhen yang mendengar itu sangat senang dan akhirnya berkeliling untuk mencari benda yang dia suka. Muzhen menemukan ginseng darah 9 cabang, benda yang lebih langka dari buah roh giok. Muzhen akan mengambil benda itu meskipun kekuatannya sudah sangat kasar, tapi dia yakin jika kekuatannya dilatih kemungkinan akan segera meningkat ke ranah spiritual rotation tahap akhir. Burung Nine Letter Bird yang berada di dalam pusat energi Muzhen membantunya memilih barang dan mengatakan jika gulungan yang dibuang secara asal itu adalah satu-satunya benda berharga di dalam tempat ini. Akhirnya Muzhen mengambil dua benda tersebut. Tidak lama pasukan dari wilayahmu datang dan memberitahu Paman Zhou dan Muzhen jika 2 hari yang lalu wilayah Liu telah mengumumkan mereka akan mengadakan konferensi 9 wilayah dan meminta Paman Zhou serta Muzhen untuk segera bergabung ke wilayahmu. Paman Zhou paham jika tujuan wilayah Liu adalah untuk mengecohnya dengan Gunung Mang Yin. Pasukan wilayahmu pun segera pergi untuk ikut bergabung dengan ketua Mufeng. Sebelum keadaan semakin rumit, malam harinya mereka beristirahat untuk memulihkan stamina agar kuat untuk melanjutkan perjalanan di esok hari. Di sisi lain, Muzhen sedang bermeditasi dan menemukan bahwa formasi yang diambil dari pegunungan Mang Yin tadi adalah formasi teratai iblis. Muzhen ragu jika dia bisa mengendalikan hal ini karena formasi tersebut hanya bisa dilakukan oleh master formasi tingkat 3 yang memerlukan 100 segel untuk membukanya. Muzhen pun mencoba memakan ginseng darah 9 cabang dan merasakan energi spiritualnya bertambah kuat. Muzhen pun memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan ranahnya. Waktu itu juga tak disangka karena terobosan yang dilakukan Muzhen, sangkar bunga itu pun tiba-tiba memberikan serangan pada Jiuyu. Muzhen yang khawatir pun mencoba untuk menghentikannya dan akhirnya dia berhasil. Muzhen juga mencoba mengendalikan formasi yang dia buat demi meningkatkan ranah formasinya. Pada akhirnya, Muzhen berhasil sampai di ranah spiritual rotation tahap akhir. Tinggal 1 langkah lagi untuk dia bisa mencapai ahli ranah divine spirit. Paman Zhou meminta Muzhen untuk beristirahat terlebih dahulu agar tenaganya stabil dan tidak perlu cepat-cepat menyusul ayahnya. Namun Muzhen tidak mau karena waktu terus berjalan dan mereka takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan ke depannya. Di kediaman wilayah Liu, 9 ketua wilayah sudah berkumpul dan mereka berpikir apa yang membuat wilayah Liu mengadakan konferensi tiba-tiba. Mufeng menebak apakah ini berkaitan dengan Liu Jingsan yang masih hidup dan sudah mencapai ranah Heavenly Fusion. Tapi ketua wilayah Li mengatakan jika orang tua itu sudah lama mati karena terluka parah saat latihan. Tidak lama, Liu Qingtian pun datang dan mengatakan jika 9 wilayah harus bersatu agar mereka menjadi aliansi Beiling dan memegang visi yang sama. Ketua Liu kemudian meminta pendapat dari ketua Mufeng. Hal itu membuat Mufeng mengatakan jika hal ini terjadi, maka mereka membutuhkan seorang pemimpin yang bisa mengendalikan situasi dan hal ini akan sulit untuk menentukan siapa yang cocok menjadi ketuanya. Ketua wilayah Liu meminta Mufeng saja yang menjadi ketua aliansi, tapi Mufeng tidak mau karena dia merasa tidak pantas. Tidak lama kemudian ketua wilayah Bai angkat bicara jika dia setuju apabila Liu Qingtian yang menjadi ketua aliansi ini, tapi wilayah yang lain hanya diam saja. Tidak lama, ketua wilayah Li angkat bicara jika wilayah yang dia kuasai tidak akan ikut dalam aliansi dan memilih untuk pergi. Belum sempat dia keluar dari pintu wilayah Liu, ketua Li sudah terkena serangan dan mati di tempat itu. Tidak disangka ini adalah ulah dari Liu Jingsan yang sudah memasuki ranah Heavenly Fusion. Liu Jingsan mengharuskan setiap orang ikut dalam aliansi hari ini baru boleh pergi dari wilayah Liu.
3 wilayah sudah sepakat ikut bergabung dengan aliansi, tapi 4 wilayah yang lainnya masih belum mau bergabung. Liu Jingsan yang mendengarkan hal seperti itu merasa cukup kesal dan akan membuat perhitungan pada mereka yang berani menolak pembentukan aliansi ini. Di alun-alun wilayah Liu, 4 ketua wilayah yang menolak sepakat untuk bergabung menjadi satu agar bisa mengimbangi Liu Jingsan. Sementara Liu Jingsan tidak lama mencegat jalan mereka dan berkata jika siapa yang berani menolak keinginan wilayah Liu akan dibunuh. Ketua wilayah Tang merasa bertantang dan ingin mencoba kehebatan Master Ranah Heavenly Fusion yang ternyata sangat hebat. Liu Jingsan memberikan kesempatan pada 4 pemimpin wilayah untuk memikirkan lagi bergabung dengan aliansi ini. Namun ketua Mufeng tetap tidak mau karena dia tidak tertarik dan ingin menjaga wilayah masing-masing. Mendengarkan hal seperti itu membuat Liu Jingsan tidak terima dan langsung mengeluarkan teknik gelombang badai api untuk menyerang para ketua wilayah itu. Tidak lama Mu Chen dan juga Paman Zhou datang ke kediaman keluarga Liu dan kaget dengan keberadaan Liu Jingsan yang sudah berada di ranah Heavenly Fusion. Paman Zhou sekarang tahu jika Liu Qingtian mengadakan konferensi 9 wilayah hanya ingin memaksa para ketua wilayah tunduk dan juga takut karena kehadiran Liu Jingsan. Kekuatan ketua 4 wilayah tidak sepadan dengan Liu Jingsan saat ini. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk melawan ketua Liu, namun tidak membuahkan hasil. Liu Jingsan kemudian mengerahkan kekuatannya untuk melenyapkan para ketua itu. Sementara para ketua wilayah pun mencoba menyatukan kekuatan demi bisa melawan mereka. Dan kemudian dengar kekuatan dua sisi bertemu menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat. Sedangkan di dalam pusat energi Mu Chen sedang mencoba berdiskusi dengan burung Netherbird, yaitu Jiuyu, untuk meminta esensinya sedikit agar dia bisa mengalahkan Liu Jingsan. Namun Jiuyu tidak mau karena takut Mu Chen tidak akan menepati janjinya. Namun Mu Chen berjanji jika dia tidak akan mengekstraksi esensi dari Jiuyu ini dan akan memikirkan cara untuk membuat bunga datura bisa dia kendalikan. Mu Chen tak takut resiko apapun yang akan dia ambil selagi bisa menyelamatkan ayahnya. Karena diskusi yang panjang, akhirnya Jiuyu menyetujui untuk membantu Mu Chen dan dia meminjamkan sebagian kekuatannya. Di sisi yang lain, Liu Jingsan terus bertarung melawan ketua 4 wilayah. Liu Jingsan yang sudah di batas kesabarannya akhirnya mengeluarkan telapak tangan gelombang penghancur untuk melawan 4 ketua wilayah. Dan boom! Serangan itu pun pecah hingga mengenai para ketua wilayah tersebut. Mufeng yang menyadari keberadaan dari putranya pun meminta pada Paman Zhou untuk membawanya pergi dari dalam tempat ini. Tapi belum sempat membawanya pergi, Liu Qingtian sudah datang dan ingin menghabisi para penerus dari 4 wilayah itu. Paman Zhou akhirnya mempertaruhkan nyawanya demi melindungi mereka dan bertarung melawan Liu Qingtian. Mu Chen akhirnya sadar dari meditasi energi spiritualnya dan datang tepat waktu untuk melawan Liu Qingtian yang ingin melenyapkan pamannya. Setelah berhasil melawan Liu Qingtian, Mu Chen pergi membalaskan dendam dari ayahnya yang hampir terbunuh oleh orang tua bernama Liu Jingsan itu. Semua orang terkejut karena Mu Chen sudah berada di ranah Heavenly Fusion. Namun Liu Jingsan yakin jika ini bukanlah kekuatan asli milik Mu Chen. Pertarungan antara Liu Jingsan dengan Mu Chen pun tidak bisa dihindari. Mereka yang sama-sama kuat terus bertarung. Liu Jingsan akhirnya mengeluarkan jurus suci gunung dan tinju suci gunung untuk menghancurkan Mu Chen. Sedangkan Mu Chen sendiri menghadapi serangan itu dengan jari kaisar spiritual. Jurus tinju suci yang sebelumnya dikeluarkan Liu Jingsan berhasil ditangkis oleh Mu Chen. Karena hal itu, Liu Jingsan mengeluarkan kemampuan terakhirnya, jurus suci gunung penimba bumi, untuk melawan Mu Chen dalam hal ini. Menghadapi serangan dahsyat dari seorang Liu Jingsan, membuat Mu Chen mencoba membuka segel ketiga dari teknik segel kematian Shen Luo. Saat Liu Jingsan mengarahkan serangannya pada Mu Chen, dia juga mengarahkan serangan itu pada Liu Jingsan.
Karena segel ketiga kematian Shen Duo tidak bisa mengalahkan serangan dari Liu Jingsan, Mu Chen pun membuka segel keempat dan bisa memecahkan kekuatan Liu Jingsan yang sudah dilatih bertahun-tahun itu. Liu Jingsan pun berpikir untuk mengundur waktu sampai Mu Chen tidak mampu menahan kekuatan itu dan semakin melemah, sehingga memudahkannya untuk memberikan serangan. Liu Jingsan pun mengeluarkan anjing iblis kepala 2 yang berada di peringkat catatan 10.000 binatang, peringkat ke-98. Mu Chen harus bertindak cepat sebelum dia mampu menahan kekuatan ini. Mu Chen berhasil meledakkan serangan Liu Jingsan, namun hal itu membuat Mu Chen juga terluka cukup parah. Mu Chen, seorang pemuda yang tidak kenal menyerah, pun bangkit kembali untuk terus melawan Liu Jingsan dan menyelamatkan orang yang dia sayangi di dalam tempat ini. Mu Chen kemudian menyusun segel formasi hati spiritual tingkat 3 di hadapan Liu Jingsan. Tetua Liu yang ingin menggagalkannya berencana menyerang Mu Chen dengan teknik spiritual ikan penjelajah, namun tak berhasil mencegah Mu Chen menyusun formasi itu. Karena tak kunjung menemukan cara, Liu Jingsan segera menyusun rencana baru dengan menggabungkan dirinya dengan esensi yang ia miliki. Sementara Mu Chen terus berusaha sekuat tenaga untuk menyusun formasi itu dan mengalahkan Liu Jingsan. Di sisi lain, Liu Jingsan sudah berada di ambang kemarahan, berjanji akan mengalahkan Mu Chen dengan anjing kepala 2 miliknya. Saat Liu Jingsan menyerang Mu Chen, di saat yang bersamaan Mu Chen berhasil membentuk formasi itu dan mampu menahan serangan Liu Jingsan. Tak disangka, Mu Chen berhasil membuka formasi pembantai teratai iblis menggunakan tingkat formasi tahap ketiga. Saat Mu Chen sudah di batas maksimal kemampuannya, dia melihat orang-orang yang dia sayangi langsung seperti memiliki kekuatan baru untuk melawan tetua Liu ini. Mu Chen akhirnya berhasil mengeluarkan bunga teratai tersebut. Namun tetua Liu yang tidak mau kalah, dia juga langsung membuat serangan baru, yakni serangan api naga Phoenix hitam. Mu Chen pun mengumpulkan semua kekuatan bunga teratai menjadi satu dan bersiap menyerang Liu Jingsan. Serangan sama-sama diluncurkan oleh Mu Chen dan juga tetua Liu. Karena kekuatan yang sama-sama kuat membuat semua barang yang berada di sekitarnya terangkat dan membuat para orang harus membuat benteng pertahanan yang kuat agar mereka tidak terkena serpihan energi dari Mu Chen dan juga Liu Jingsan yang telah dikeluarkan dengan cara yang dahsyat ini. Mu Chen terus memaksa mendorong mundur kekuatan Liu Jingsan dan mencoba menghancurkan kekuatan itu. Akhirnya, pung! Mu Chen pun berhasil menghancurkan kekuatan Liu Jingsan. Hal ini membuat orang tua tersebut merasa dalam bahaya dan mencoba untuk kabur. Namun hal ini dicegah oleh Mu Chen dengan memberikan serangan kembali. Akhirnya Liu Jingsan ini pun bisa dikalahkan oleh seorang Mu Chen. Di kediaman wilayahmu, Mu Chen baru saja sadarkan diri dan dia mendapati kakak Qian Er berada di sebelahnya. Kakak Qian Er memberikan Mu Chen air dan menjelaskan jika nama Mu Chen saat ini sudah tersebar di seluruh alam Beiling karena berhasil mengalahkan Master Ranah Heavenly Fusion dan menyelamatkan semua orang dari kekuasaan wilayah Liu. Hal ini mampu membuat wilayahmu sekarang lebih unggul dari wilayah Liu. Kakak Qian Er juga mengingatkan pada Mu Chen jika beberapa hari lagi mereka akan berangkat ke 5 akademi besar. Mu Chen pun segera pergi untuk menemui Jiu Yu dan mengucapkan terima kasih. Namun Jiu Yu hanya mau segera keluar dari bunga ini dan juga keluar dari lautan energi milik Mu Chen. Namun Mu Chen belum bisa mengeluarkannya sekarang karena dia masih belum memiliki kekuatan yang cukup. Mu Chen juga ingat dengan janjinya kepada Jiu Yu untuk membantunya mendapatkan esensi darah ikan naga laut utara yang merupakan makhluk menakutkan dalam catatan makhluk langit. Mu Chen pun segera memanfaatkan waktu yang ada sebelum pergi ke Akademi Beiling untuk memulihkan energi spiritual miliknya terlebih dahulu. Tak disangka, nadi di dalam tubuh Mu Chen menjadi melebar dan lebih cepat menyerap energi spiritual yang ada. Mu Chen bahkan sudah mampu membentuk 21 segel dan dia berada di titik Master Ranah Divine Spirit. Tak lama ayahnya yaitu Mu Feng datang dan menanyakan kondisi putranya sekaligus meminta penjelasan apa yang sudah terjadi kemarin. Mu Chen lantas menjelaskan kejadian yang terjadi di dalam rawa hitam di mana
burung Nine-Netted Bird gagal berevolusi dan meledak. Semua orang menyangka dia sudah mati, padahal yang terjadi sebenarnya esensi burung itu masuk ke dalam tubuh Muchen. Pada konferensi 9 wilayah, Muchen meminjam esensi kekuatan dari burung Nine-Netted Bird ini. Mufeng pun berpesan pada putranya jika dia harus berhati-hati dengan hal itu. Mufeng yang sedih karena putranya akan pergi ke Akademi Beichang dalam waktu yang cukup lama pun memberikan gambar formasi roda emas tingkat 2 sebagai bekal untuk Muchen. Namun bocah ini khawatir jika wilayah Liu akan menyerang wilayahmu. Namun Mufeng menjelaskan pada putranya jika dia sudah mulai menyentuh ranah Heavenly Fusion dan wilayah Liu sudah terluka parah kali ini. Muchen juga berjanji akan membawa pulang ibunya agar mereka bisa berkumpul kembali dan menjadi keluarga yang utuh. 终有一天 我会把娘带回来。 Beberapa hari kemudian kakak Qian Er dan juga Muchen berpamitan dengan Paman Zhou, ketua Mufeng, dan juga ketua Tang untuk pergi ke akademi yang mereka pilih di Akademi Beiling. Semua orang sedang membicarakan kehebatan Muchen yang berhasil menyelamatkan mereka dari wilayah Liu. Bahkan Guru Hao dan juga Dekan Xiao terus memuji Muchen dan merasa bocah ini memang pantas mendapatkan kuota unggulan. Tidak lama kakak Qian Er dan juga Muchen datang dan langsung memberikan salam kepada Dekan Xiao serta Guru Hao. 抱歉，谢院长，郝先生。 Muchen dan juga Qian Er ikut berkumpul dengan yang lainnya. Nona Hong yang menyukai Muchen pun menanyakan tentang lukanya. Muchen menjawab jika lukanya sudah sembuh berkat Qian Er yang menjaga dan juga merawatnya. Qian Er yang juga menyukai Muchen berharap bahwa nanti Muchen mau menjenguk dirinya di dalam Akademi Wan Huang. Namun Muchen tidak bisa karena di dalam Akademi Wan Huang adalah akademi yang dikhususkan bagi para wanita. Tidak lama Guru Hao dan juga Dekan Xiao mempersilahkan pada para murid yang terpilih untuk masuk ke dalam formasi teleportasi akademi yang sudah dipersiapkan. Setelah mereka berteleportasi maka akan langsung masuk ke 5 akademi besar karena mereka masih harus mengikuti ujian yang menanti kali ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya, ujian macam apa yang akan ditemui Muchen dan juga yang lainnya ketika mereka akan memasuki 5 akademi besar tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.